Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini. Kami ada sama-sama untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Biar setiap pujian, setiap penyembahan kami itu berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu ibadah itu bicara tentang hubungan kami dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar puji-pujian, bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar liturgi yang kami lakukan. Tapi merupakan sebuah hubungan yang erat antara kami dengan Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan buat kami semua. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, berikan pengertian. Ajari kami Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga ajari kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dengan kata-kata yang dapat dimengerti, dan kami semua bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu hikmat dari kerendahan hati. Dan bertepatan dengan bulan anak juga sepanjang bulan ini dan hari anak nasional. Jadi firman Tuhannya masih bicara tentang generasi, bicara tentang pelayanan next gen. Kalau saya bicara tentang generasi atau next gen, itu bicara sebuah pelayanan sekolah minggu. Atau di kita lebih kenal dengan Life Kids, yaitu pelayanan anak-anak mulai dari balita, kanak-kanak sampai dengan usia SD. Dan juga ada pelayanan Life Youth. Ada Young Generation, yaitu pelayanan untuk anak-anak usia SMP dan SMA. Dan juga kita punya Young Adult, pelayanan untuk anak-anak kuliah dan anak-anak yang kerja. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita sangat concern, sangat peduli untuk pelayanan generasi ini. Untuk membangun generasi ini, untuk mengalami perubahan kehidupan. Waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka mengalami kehidupan, mereka diubahkan. Dan kita bersyukur bahwa gereja ini sangat concern. Mereka ada departemen next gen untuk gereja ini, untuk dapat melayani generasi ini. Dan kita ingat bahwa awal bulan ini Pastor Arif sudah menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat powerful, bahwa Allah kita adalah Allah generasi. Dan kita harus mewarisi warisan iman, warisan rohani, warisan karakter Kristus. Begitu luar biasa bahwa Allah peduli terhadap generasi, dan kita gereja Tuhan juga mau ikut untuk peduli membangun generasi ini. Baik, saya akan buka di Amsal 11 ayat 2b. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Membangun generasi ini kita perlu hikmat. Karena perubahan yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat, pola pikir yang terus berubah, bahkan juga hal-hal yang kayaknya cepat sekali berubah, budaya semua berubah. Dan kita perlu hikmat untuk membangun generasi ini. Dan tadi firman Tuhan bilang bahwa hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Atau dengan kata lain, hikmat itu diperoleh waktu kita mau merendahkan hati kita. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan itu seorang tidak angkuh atau tidak sombong, atau tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Satu sikap yang menyadari keterbatasan, bahwa kita ini manusia ini terbatas. Rendah hati itu kita merasa bahwa aduh, kita tuh terbatas hidup ini. Bukan dengan kuat gagah kita bisa melayani generasi ini. Tapi kita perlu hikmat, perlu Tuhan. Karena kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa membangun generasi ini. Kerendahan hati akan membuat kita terus mau belajar dan mau diajar. Mau terus berkembang. Oleh karena itu, kita perlu punya sikap kerendahan hati. Membuat kita bahwa pertama kita perlu hikmat dari Tuhan untuk membangun generasi ini. Yang kedua, kerendahan hati juga membuat kita bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita perlu orang-orang lain untuk membantu bersama-sama membangun generasi ini. Oleh karena itu, tema firman Tuhan pada hari ini saya ambil dengan sebuah kata,
sebuah kalimat, let's do this together. Mari kita lakukan ini bersama-sama, yaitu melakukan bersama-sama dalam membangun generasi ini. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, tidak ada sukacita yang lebih besar waktu kita mendengar atau melihat bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran atau hidup takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa ini semua kerinduan orang tua yang ada di sini, termasuk diri saya. Sukacita yang paling besar adalah waktu kita melihat anak-anak kita, keturunan kita, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mereka berhasil, tapi melewati satu yang namanya kebenaran. Kita nggak mau hidup mereka berhasil, mereka punya harta yang melimpah, tapi hasil korupsi, hasil dari hidup tidak benar. Pasti itu kan membuat sebuah kesedihan. Tapi kebahagiaan kita yang terbesar adalah waktu kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Nah, bicara anak-anak di sini juga bukan hanya bicara tentang anak-anak biologis. Seorang pria, seorang wanita menikah, kemudian dia punya anak, itu anak biologis. Tapi bicara juga tentang anak-anak rohani, di mana anak-anak yang dilayani oleh guru-guru Life Kids, oleh para leader-leaders Life Youth. Mereka yang anak-anak yang dilayani oleh mereka. Dan kerinduan para pelayan di Next Gen itu adalah waktu melihat anak-anak yang mereka layani hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Allah. Mereka mengalami perubahan kehidupan. Mereka mengalami satu transformasi kehidupan mereka untuk menjadi generasi yang takut akan Allah. Disinilah peran pelayanan Next Gen untuk membantu anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga mereka mengalami perubahan hidup, perubahan peran, menjadi generasi yang takut akan Allah. Menjadi generasi yang takut akan Allah itu tidak terjadi dengan otomatis. Anak-anak hidup takut akan Allah, hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dengan otomatis atau dengan sendirinya. Perlu usaha keras, perlu kerja keras, perlu hati yang mengasihi, perlu kerjasama untuk membangun generasi ini yang mengalami perubahan hidup. Oleh karena itu, apa yang kita bangun, apa yang kita lihat generasi yang kita bangun untuk ke depan, kita melihat sebuah generasi seperti apa, membangun generasi yang apa, yang seperti apa. Yang pertama, kita akan membangun, kita akan melihat sebuah generasi yang pertama adalah beriman, yaitu memiliki iman kepada Yesus. Generasi yang memiliki iman secara pribadi kepada Yesus, yang terus mengerjakan keselamatannya dan menyatakan imannya dimanapun dan kapanpun. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan hidup itu dimulai waktu mereka bertemu secara pribadi dengan Yesus. Yesus tinggal dalam hidup mereka dan mereka tinggal di dalam kehidupan Kristus. Itu adalah awal sebuah perubahan hidup yang dialami oleh generasi ini. Oleh kita manusia, kalau kita mau berubah, awalnya adalah waktu kita bertemu dengan Yesus. Karena waktu Yesus ada di dalam hidup kita, kita adalah ciptaan yang baru. Kita harus pastikan bahwa generasi ini bukan hanya generasi yang beragama, tapi sebuah generasi yang memiliki iman kepada Yesus, yang mengundang Yesus masuk dalam hati mereka, percaya dalam hati mereka, mengakui lewat mulut mereka bahwa hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kita harus pastikan ini, bahwa mereka menjadi generasi-generasi yang memiliki iman kepada Yesus. Dan bukan hanya sekedar selesai sampai waktu mereka menerima Yesus, diselamatkan. Tapi mereka juga menjadi generasi-generasi yang terus mengerjakan keselamatan mereka. Menyatakan iman mereka dimanapun. Waktu mereka di sekolah, mereka menyatakan iman mereka.
Waktu mereka kuliah, waktu mereka kerja, mereka menyatakan iman mereka dengan kejujuran, dengan setiap apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Itu generasi yang kita lihat dan kita bangun menjadi generasi yang beriman, dan bahkan menjadi generasi yang akan terus menyatakan iman sampai kapanpun. Kalau boleh dibilang setia sampai akhir. Yang kedua, kita mau melihat dan membangun sebuah generasi yang berakar, yaitu berakar dan tertanam kuat dalam firman Tuhan. Generasi yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan menjadi dasar yang teguh dan pelita serta terang bagi jalan-jalannya. Setiap keputusan dalam kehidupan diambil berdasarkan firman Tuhan. Generasi yang tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran dunia. Generasi yang berdiri teguh di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Dunia ini banyak menawarkan atau mengajarkan hal-hal yang bertentangan, seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Belum lagi informasi yang begitu banyak datang menyerbu generasi ini. Sehingga mereka menjadi bingung. Semua menjadi relatif. Tapi firman Tuhan yang akan menjagai kehidupan mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 berkata bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang dapat menjaga anak-anak generasi ini untuk tetap hidup benar adalah firman Tuhan. Dan kita mau mereka terus tertanam kuat dalam firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka bisa melihatnya, mereka bisa menyaringnya, sehingga mereka tetap hidup berkenan. Dalam Filipi 2 ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita membangun satu generasi yang berakar kuat terhadap firman Tuhan, sehingga mereka tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Mereka akan tetap kuat berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat dan kita mau membangun sebuah generasi yang bertumbuh, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Sebuah perubahan kehidupan ke arah Kristus atau kedewasaan. Kita melihat sebuah generasi yang pikiran dan perasaan, perkataan, serta tindakannya sama dengan Kristus. Hidup dalam ketaatan dan hormat, menghargai dan mengasihi sesama, serta memiliki kemurahan hati dan hati yang melayani sesamanya. Sehingga menjadi generasi yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan anak-anak sekarang. Generasi yang kita lihat dan kita bangun. Dia hormat kepada orang tua, dia taat, dia punya belas kasihan, dia peduli membangun generasinya, angkatannya bahkan ke generasi yang lebih bawah. Anak-anak yang adult, yang kuliah, mereka peduli kepada anak-anak SMP dan SMA, bahkan kepada anak-anak life kids. Anak-anak SMA peduli kepada anak-anak SMP. Satu generasi yang penuh belas kasihan dan mau melayani. Dan mereka bertumbuh, semakin hari karakter mereka, sifat mereka semakin serupa, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ini yang kita mau. Generasi yang terus berubah semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Life is a journey. Kehidupan yang terus diubahkan semakin hari semakin mirip dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Kalau bicara tentang mirip, ada satu hal yang gak pernah lupa dalam kehidupan saya.
Karena hal ini sangat mengubahkan paradigma saya, pola pikir saya tentang mirip dengan Tuhan. Kejadiannya kira-kira 10 tahun yang lalu, tepatnya 2011. Waktu itu saya mencoba untuk mengurus dokumen bagi saya, 3 orang bagi saya, istri saya, dan anak saya. Di situ saya harus mengurus dokumen itu, ada hal-hal berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Dan terakhirnya persyaratannya adalah setiap berkas itu harus menyertakan foto dari masing-masing berkas itu 1. Jadi saya sudah siapkan semuanya, singkat cerita saya sudah siapkan berkasnya dan saya siapkan foto masing-masing. Karena saya harus mengurus 3, untuk saya, istri saya, dan anak saya. Kemudian saya datang ke sebuah kantor di Jakarta dan saya menyerahkan berkas itu. Di counter itu ada seorang ibu dan saya menyerahkan, "Ibu, saya sedang mengurus berkas dan ini berkas-berkasnya dan semua fotonya, kelengkapannya sudah ada. Tolong dicek." Kemudian saya masukkan itu, kemudian ibu-ibu itu mengecek semuanya, berkas-berkas semuanya sudah dicek. Tiba-tiba dia memanggil kepada saya, "Pak," katanya, "fotonya cukup 1 saja. Nggak perlu 2," katanya. "Ini saya kembalikan 1 saja Pak, foto Bapak." Oh, saya pikir saya salah, saya masukkan 2 foto saya gitu. Tapi waktu saya ambil, kemudian saya lihat, ternyata foto yang saya lihat itu adalah foto anak saya. Wow, saya bilang, saya kembalikan lagi. Kemudian ibu itu melihat dan melihat, "Oh, ini foto anak Bapak, mirip sekali dengan Bapak." Waktu ibu itu bicara bahwa anak saya mirip dengan saya begitu bahagia, saya begitu senang. Dan saya bilang, "Terima kasih Bu, terima kasih, saya begitu senang." Dan Roh Kudus di situ berbicara dalam hati saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga tetap masih berbicara sampai hari ini. Tuhan berbicara bahwa, "Daniel, kamu mau menyenangkan hati Tuhan?" Iya. Dan aku senang kalau orang-orang di sekelilingmu menyatakan bahwa kamu mirip dengan aku. Hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah sebuah perubahan hidup. Waktu orang-orang di sekeliling kita bilang bahwa hidup kita mirip dengan Tuhan. Dan kita mau membangun generasi yang bertumbuh ke arah Kristus. Semakin mirip dengan Kristus, sifat dan karakternya seperti Kristus. Dan yang keempat, kita akan membangun sebuah generasi yang berbuah. Berbuah yaitu hidup bagi Kristus. Generasi yang mengerti dan menghidupi setiap tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Menghasilkan setiap pekerjaan yang baik, serta karya-karya yang memberkati dan membangun kehidupan. Generasi bintang yang berprestasi dan menjadi contoh dan teladan yang ikut mewarnai dunianya dengan pikiran Kristus. Kita tahu bahwa generasi saat ini adalah generasi yang sangat pintar. Banyak potensi yang sungguh luar biasa. Mereka berprestasi, umur 20 tahun mereka sudah banyak bisa melakukan hal-hal yang mungkin generasi sebelumnya belum bisa lakukan. Ini satu generasi yang punya kemampuan, punya power yang begitu dahsyat. Mereka bisa menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka berprestasi dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tapi sekali lagi, tidak cukup sampai mereka bisa berprestasi. Mereka bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Tapi tujuannya mereka harus mengerti, nilai-nilainya mereka harus mengerti. Untuk apa keberhasilan itu? Untuk apa hikmat kepandaian itu? Prestasi itu untuk apa? Dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Karya yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan baik yang luar biasa, itu orang bisa melihatnya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Jangan berhenti waktu orang melihat pekerjaan kita yang baik, perbuatan-perbuatan yang kita yang baik. Kalau hanya berhenti sampai di situ, mereka melihat, kita bisa jadi sombong, generasi ini bisa jadi sombong.
Tapi sampai mereka bisa memuliakan Bapa di sorga, mereka mengerti tentang tujuan dan panggilan mereka. Hikmat, kemampuan, keberhasilan yang mereka peroleh, itu untuk membawa orang, membawa setiap diri, pribadi semuanya untuk memuliakan Bapa di sorga dan untuk memberkati banyak orang. Ini yang kita akan bangun. Kita melihat sebuah generasi yang beriman, berakar, bertumbuh, dan berbuah, mengalami perubahan hidup. Dan saya tahu bahwa tidak mudah membangun generasi ini. Dan bahkan generasi ini juga menghadapi suatu tantangan dan rintangan yang tidak mudah. Sulit sekali dalam kehidupan generasi ini. Pernah dengar nasihat nggak? Saya pernah dinasehati. Kira-kira SMP atau SMA. Dibilang bahwa Daniel, sekolah yang benar. Karena tantanganmu, apa yang kamu hadapi di depan pada generasimu itu lebih susah dari generasi saat ini. Itu waktu SMP dan SMA. Dan saya juga dengar banyak nasihat di tahun 2000-an mungkin bilang bahwa wah, generasi depan itu tantangannya lebih berat. Kita pernah dengar pasar global. Istilahnya, semua orang bisa masuk. Itu tantangannya, persaingannya begitu ketat. Orang asing bisa datang untuk bekerja di Indonesia. Itu sebuah tantangan yang besar. Sekali lagi, itu adalah kesulitan-kesulitan, masa-masa yang sukar untuk setiap generasi. Betul memang bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Generasi ke depan juga mengalami satu kesulitan-kesulitan yang sangat berat. Sangat susah. Tapi sebetulnya masalahnya bukan susahnya atau bukan sukarnya masalah yang dihadapi. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan generasi ini sehingga mereka bisa mengantisipasi, mereka bisa menang waktu kesusahan, waktu kesukaran itu datang dalam kehidupan mereka. Apakah kita sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan generasi ini untuk siap menghadapi kesusahan itu sendiri? Oleh karena itu, mari sama-sama kita ubah pola pikir kita. Saya mau mengajak kita untuk mengubah pola pikir kita. Yang pertama, futures always start now. Masa depan itu selalu dimulai sekarang. Sekali lagi, masa depan itu selalu dimulai sekarang, bukan nanti. Awal bulan kemarin Pastor Arus sudah sampaikan kan, ya, didiklah anak-anak muda dari kecil, dididik supaya sampai masa tuanya dia tetap hidup dalam kebenaran. Jangan tunda-tunda sampai mereka udah dewasa. Jangan tunda-tunda sampai kesusahan itu datang. Tapi mulai didiklah dari sekarang, dari anak-anak kecil ini. Sehingga mereka siap menghadapi tantangan yang begitu berat di depan mereka. Sekali lagi, anak-anak itu bukan pemimpin nanti. Bukan pemimpin masa depan. Tapi anak-anak itu adalah pemimpin saat ini. Memang secara jabatan itu nanti jadi presiden tahun 2000 sekian. Gembala sidang tahun 2000 sekian. Itu jabatan-jabatan. Tapi secara kepemimpinan mereka adalah para pemimpin saat ini. Ajari mereka untuk bisa memimpin diri sendiri. Sehingga waktu mereka belajar, mulai saat ini sudah dididik untuk bisa memimpin dirinya. Ikut sertakan mereka dalam setiap kegiatan dalam pelayanan yang ada. Ikut sertakan mereka dalam, percayakan mereka dalam setiap tugas-tugas yang ada. Dididik saat ini sehingga mereka bisa memimpin. Dan satu waktu masa itu datang, jabatan itu datang sama mereka, mereka sudah siap menjadi pemimpin. Sekali lagi, ajar mereka, persiapkan mereka dari sini, dari sekarang. Jangan tunda-tunda, karena selalu masa depan itu selalu dimulai dari sekarang. Buat anak-anak, mari bangun disiplin kita hari ini. Nggak tahu apa ke depan yang akan kalian hadapi. Tapi waktu kalian membangun disiplin saat ini, maka kalian akan siap menang dalam menghadapi setiap tantangan. Dan yang kedua, pola pikir kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kekuasaannya dan kuasanya atas setiap generasi. Dalam King James dia, let them have dominion. Biarkan mereka berkuasa. Tuhan menaruh satu potensi dalam setiap generasi, bahwa mereka adalah generasi yang memiliki kuasa Tuhan, memiliki kekuatan Tuhan untuk bisa menguasai seluruh ciptaannya. Dalam diri setiap anak-anak, generasi itu ada gambarnya Tuhan. Ada image-nya Tuhan, ada kualitasnya Tuhan. Ada daya ciptanya Sang Kreator itu dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kembalikan mereka untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sesuai dengan tujuan awal, diciptakan serupa dan dengan segambar dengan Allah. Sehingga waktu mereka semakin serupa dan segambar dengan Allah, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memampukan mereka untuk menang di masa-masa sukar itu sendiri. Tuhan menaruh daya ciptanya dalam setiap generasi. Oleh karena itu menjadi sebuah penghiburan buat kita semua. Untuk anak-anak, hey, jangan takut dalam menghadapi kesulitan di depan kamu. Karena di dalam dirimu ada gambar Tuhan. Ada daya cipta Tuhan di sana. Ada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam dirimu. Terus kembangkan dirimu, disiplin. Sehingga kamu semakin serupa dengan Tuhan dan itu kekuatan yang akan memampukan kamu semua untuk dapat menang dalam masa-masa yang sulit. Dan untuk orang tua, seringkali orang tua khawatir. Gimana nanti anak saya di depan? Gimana kehidupan mereka di depan dengan sebuah kesulitan yang begitu besar? Saya mau menyatakan dengan ayat ini, dengan firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang tua jangan khawatir. Anak-anak gimana ya? Jangan khawatir. Karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada kuasa Tuhan dalam diri mereka. Orang tua bantu mereka. Tolong mereka untuk hidup mereka menjadi serupa dengan Tuhan. Keluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Sehingga mereka bisa menang mengatasi setiap masalah-masalah, kesulitan yang harus mereka hadapi dalam setiap masa dalam kehidupan mereka. Ini generasi yang kita mau lihat dan kita bangun. Nah, bagaimana? Tanggung jawab siapa? Tugas siapa nih untuk membangun generasi seperti ini? Ada sebuah data penelitian dari gereja-gereja dan kami juga coba mendata gitu ya. Waktu seminar-seminar Next Gen kita dengar ada rata-rata data mengenai rata-rata kesempatan waktu pertemuan anak-anak dengan pemimpin di gereja, pelayan-pelayan di gereja, ataupun waktu rata-rata pertemuan anak-anak dengan orang tua mereka. Kalau di gereja, yaitu dilayani oleh guru-guru Life Kid atau Life Leader di Youth, biasanya mereka ketemu 1 minggu 1 jam sekali. 1 jam mereka ketemu dalam seminggu. Kalau dikalikan 1 tahun 52 minggu, berarti kira-kira pertemuan mereka adalah 52 jam dalam 1 tahun. Tapi waktu pertemuan mereka dengan orang tua memang bervariasi. Kalau anak-anak balita itu sangat dekat sekali dengan orang tua, waktunya bisa sampai 16 jam sehari. Kalau udah SD itu bisa 12 jam, 14 jam sehari. SMP, SMA mulai turun ke 8 sampai 10 jam. Kuliah kerja udah makin turun lagi 4 sampai 6 jam. Atau kalau kita ambil rata-rata 8 sampai 10 jam rata-rata anak bertemu dengan orang tuanya. Kalau dikalikan 365 hari atau 1 tahun, berarti kira-kira mereka ada 3.000 jam setahun mereka bertemu dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka. Apalagi di masa pandemi ini semakin sering ketemu di rumah. Jadi ada perbandingan.
bahwa waktu ketemu dengan para pemimpin di gereja, pelayan-pelayan next gen, itu kira-kira 50 jaman per tahun. Tapi kalau ketemu dengan orang tua, mereka ada sekitar 3.000 jam. Nah, data penelitian ini bukan untuk saling melempar tanggung jawab atau saling menuntut satu sama lain. Wah, kalau gitu ini tugas tanggung jawab orang tua dong, karena mereka kan punya waktu yang lebih besar. Atau kalau orang tua bilang, nah ini kan tanggung jawab gereja. Gereja yang harus mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Sekali lagi, bukan saling menuntut atau saling melempar tanggung jawab. Tapi saya mau mengajak sama-sama. Mari ambil tanggung jawab ini bersama-sama. Gereja, para pelayan next gen, orang tua, mari sama-sama ambil tanggung jawab ini dan mari kita bersinergi untuk mengambil tanggung jawab ini, membangun generasi ini. Saya mau berbicara buat semua para pelayan next gen di gereja ini, para pelayan-pelayan di gereja. Guru-guru Life Kids, Life Leaders Youth, dan semua pelayan-pelayan yang ada. Saya mengapresiasi, kami semua mengapresiasi apa yang kalian sudah lakukan untuk membangun generasi ini. Sangat luar biasa. Kita diingatkan dengan data ini, bahwa, hey, waktu kita tuh terbatas. Cuma sedikit. Hanya 1 jam seminggu. Kita bisa bertemu dengan anak-anak rohani kita. Anak-anak yang kita layani. Cuma sedikit 1 jam seminggu. 50 jaman dalam setahun. Oleh karena itu, karena sedikit ini, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Persiapkan setiap pelayanan yang terbaik. 1 jam itu berharga. Persiapkan pelayanan yang terbaik. Doakan dan tangisi anak-anak yang kita layani di rumah kita masing-masing dalam WPDA kita. Waktu doa-doa kita pagi ataupun malam. Doakan mereka, tangisi mereka. Minta belas kasihan Allah buat mereka. Lawat anak-anak ini. Saya percaya bahwa Allah melihat dari tempat yang tersembunyi. Waktu kita berdoa di rumah, nggak ada orang yang lihat, tapi kita peduli buat pelayanan-pelayanan ini, mempersiapkan yang terbaik. Tuhan melihat dan Tuhan akan menolongnya. Karena Tuhan melihat dari yang tersembunyi, membangun generasi ini. Guru-guru Life Kids, Leaders Life Youth, para pelayan di Next Gen, Tuhan melihat semua usaha kalian dan semua tidak sia-sia. Tuhan mau pakai apa yang terbatas, apa yang kecil, waktu kita serahkan kepada Allah dan kita usahakan yang terbaik, maka Tuhan akan membuat mujizat itu dalam kehidupan. Kita dengar banyak tokoh-tokoh besar dunia ini maupun yang di gereja. Mereka lahir karena mereka dilayani oleh guru-guru sekolah minggu, oleh para pelayan-pelayan youth. Hidup mereka waktu itu hancur, tapi mereka ketemu dengan guru-guru sekolah minggu. Mereka ketemu dengan pelayan-pelayan youth. Sehingga hidup mereka diubahkan, mereka bertemu Yesus dan kehidupan mereka diubahkan. Dan sekarang mereka menjadi orang-orang yang memberkati dunia ini. Dan untuk orang tua, sekali lagi orang tua memegang peran yang sangat sentral. Sangat besar. Bilangan riset, Pastor Arus sudah sampaikan bahwa orang yang berjasa untuk mengenalkan anak-anak kepada Tuhan, 73% itu adalah orang tua. Siapa yang pertama kali anak-anak bisa dengar tentang nama Yesus itu dari siapa? Dari orang tua. Bahkan dia bisa melihat cara berdoa itu dari mana? Dari orang tua. Waktu dalam kandungan, orang tua sudah menumpangkan tangan dan bicara Tuhan Yesus. Itu mereka dengar. Itu mereka lihat. Jadi orang tua itu punya peranan yang sangat sentral untuk memperkenalkan pertama kali mereka kepada Yesus, mengajari mereka berhubungan dengan Tuhan dengan doa. Dengar nama Yesus, wariskan iman, tuntun mereka kepada Yesus. Sehingga mereka akan mengambil keputusan secara pribadi, bukan ikut-ikutan orang tua, agamanya doang. Tapi mereka secara pribadi pastikan untuk menerima Yesus
percaya dalam hati mereka dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Temani mereka waktu WPDA sehingga mereka terus berakar dalam firman Tuhan. Bangun mesbah keluarga untuk mereka bisa terus tertanam dalam firman Tuhan. Teladani hidup buat mereka dalam melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya diberkati dengan khotbahnya Pastor Arif. Biar mereka bisa melihat teladan orang tua waktu mereka mengikuti teladannya Yesus. Teladani kehidupan Yesus sehingga mereka bisa meneladani kehidupan kita sebagai orang tua. Cara hidup kita seperti Kristus. Dan dukung mereka, encourage mereka, percayakan mereka, yakinkan mereka, berikan fasilitas buat mereka untuk mereka bisa berbuah. Untuk mereka bisa mengembangkan potensi itu dalam hidup mereka. Dan semua itu untuk membangun generasi ini. Untuk mereka hidup, mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Yesus. Sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang akan memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Dan semua itu kita bisa bangun waktu kita bekerja sama. Waktu kita saling satu sama lain bersinergi. Let's do this together. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami dalam bulan anak ini kami akan membuka sebuah WA group bagi Bapak Ibu yang mau peduli tentang generasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan, tulis, kalau Bapak Ibu bersedia untuk masuk dalam WA group Care for Generation, Bapak Ibu bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini. Di situ tuliskan nama Bapak Ibu, nomor WA, dan kasih hashtag Care for Generation. Dan yang terakhir, ayatnya Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ini yang kita rindukan, bahwa tidak ada generasi yang terputus. Dari satu generasi kepada generasi, dari satu angkatan kepada angkatan, generasi kepada generasi, angkatan demi angkatan mereka tetap generasi yang beriman kepada Allah, percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan terus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memberitakan tentang Allah yang begitu luar biasa. Puji Tuhan. Mau untuk kita sama-sama lakukan? Let's do this together. Dan kita akan akhiri firman Tuhan ini dan kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita. Dan hari ini saya mengundang istri saya untuk sama-sama akan kita berdoa. Kalau Bapak Ibu di rumah ada yang bersama-sama dengan keluarga, istri dan anak, mari sama-sama kita akan berdoa. Kita bergandengan tangan bahwa kita akan bersama-sama melakukan ini untuk membangun generasi ini menjadi generasi yang beriman, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan mereka akan selalu memberitakan tentang pekerjaan Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita akan berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami datang sebagai satu keluarga di hadapan Yesus, Tuhan. terima kasih Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Roh Kudus, biar kasih dan kuasa-Mu yang mengalir atas kehidupan keluarga kami. Amin. Saat ini kami berdoa buat para suami, memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan. Supaya kehidupan mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Amin, Tuhan. Mereka menjadi suami yang memberikan teladan kepada anak-anak kami. Ya Tuhan. Memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap mereka. Pergumulan yang dihadapi Tuhan tolong. Ya Tuhan Yesus. Engkau menjadi kekuatan. Ya. Engkau yang menjadi sandaran. Engkau yang Ya. menjadi harapan buat Amin. setiap Di suami-suami dalam nama kami. Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan dengan Haleluya. tangan mereka. Haleluya. Dijadikan berhasil di Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Ya, sebagai Tuhan. istri. Ya, Tuhan. Biar kami punya hati yang tunduk akan suami kami Tuhan. Amin. Amin. Mengasihi dengan sepenuh hati. Ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima Kami kasih. juga berdoa buat anak-anak kami. Ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri akan menjaga kehidupan mereka. Ya Tuhan. Sebagai istri juga Tuhan berikan kekuatan untuk Ya. kami bisa merawat anak-anak kami. Ya. Mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin, amin. Sehingga kehidupan mereka Tuhan Ya Tuhan Yesus. semakin dibangun, semakin diubahkan menjadi Ya. serupa dengan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih, Kami Tuhan. bersyukur kami menyerahkan suami, anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, saat ini juga kami berdoa buat kami semua. Ya, Para Yesus. bapak-bapak Tuhan, orang tua Haleluya. suami, kami berdoa, Tuhan kuatkan Haleluya, kami. Yesus. Berikan hikmat buat kami Amin. sebagai papa, sebagai Haleluya, suami, Yesus. untuk bisa mengasihi istri kami Haleluya. seperti Kristus mengasihi jemaat. Haleluya, Yesus. Kami menjadi suami-suami yang mau berkorban, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Suami-suami yang rajin Tuhan, sungguh-sungguh menjadi contoh, menjadi teladan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa, Tuhan kuatkan. Memang tidak mudah, tapi Engkau sendiri yang akan menolong kami. Amin. Kami juga berdoa biar kami bisa menjadi teladan buat anak-anak kami. Kami diberikan hikmat dalam mendidik anak-anak kami untuk hidup takut akan Allah. Dimulai dari diri kami Tuhan, sebagai suami, sebagai papa, untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami berdoa, inilah keluarga kami. Kami berdoa buat semua, inilah keluarga kami Tuhan. Kami membawanya di hadapan Tuhan, mempersembahkannya bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Anak-anak yang akan menjadi kesukaan bagi Tuhan, kesukaan bagi keluarga, kesukaan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat semua pelayan-pelayan di Next Gen di gereja ini. Terima kasih buat setiap hati-hati yang mau melayani generasi ini. Sekali lagi Allah juga menguatkan mereka. Allah juga menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Haleluya. Meskipun waktunya sedikit, tapi waktu mereka mempersembahkan yang terbaik, akan ada banyak anak-anak yang dibawa dekat kepada Allah, mengasihi Allah. Sekali lagi tutup bungkus mereka semua dan berkati mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biar ada kesatuan hati. Kami melakukan, membangun generasi ini bersama-sama Tuhan. Baik gereja maupun orang-orang tua, kami akan bergandengan tangan untuk membangun generasi ini menjadi generasi yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu atas kami semua. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.